Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, serta kita dapat bersyukur kita masih bisa berkumpul saat ini. Dan takkan lupa salawat dan salam kepada tercurah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang sedang menonton saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ratna Rikasari dengan NIM 609012303 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini dengan tema biografis Ibnu Zur. Ibnu Zur dikenal sebagai Ibn Ziyar, adalah tokoh penting dalam sejarah kedokteran muslim pada abad ke-12, dan dia lahir sekitar tahun 1900 Masehi di Sevilla. Ibnu Zur berasal dari keluarga kedokteran termuka. Ayahnya bernama Abu Marham Abdul Malik. Ibnu Zur adalah seorang kedokteran terkenal pada zamannya yang memberikan dasar pendidikan awal yang kuat dalam ilmu kedokteran. Sejak muda, Ibnu Zur menunjukkan minat yang besar dalam ilmu kedokteran dan farmasi. Dia belajar bahwa bimbingan ayahnya dan memperdalam pengetahuan melalui studi dan praktik langsung. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan medis mengantarkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kedokteran melalui farmasi hingga praktik beda. Toko Ibnu Zur di Sevilla menjadi pusat penting dalam dunia kedokteran dan farmasi pada masanya. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai toko obat, tetapi juga sebagai pusat pembelanjaan di mana kedokteran termuka berkumpul untuk mendiskusi, mempengaruhi pengalaman medis mereka dan berbagai pengalaman. Ibnu Zur terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan farmasi. Dia hanya meracik obat-obat yang efektif, tetapi juga melakukan penelitian mendalam tentang sifat-sifat kimia berbagai zat. Karya dalam bidang memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan praktik farmasi di dunia dalam Islam pada saat itu. Selain itu, Ibnu Zur juga terkenal sebagai ahli beda yang terampil. Dia mengembangkan teknik dan prosedur bedah yang menjadi landasan bagi pengembangan bedah modern. Keterampilan bedahnya terkenal luas dan diperhitungkan bahwa di luar Al-Andalus mencerminkan kecapakan dan inovasi dalam praktis medisnya. Selama hidup, Ibnu Zur tidak hanya fokus pada praktik kedokteran, tetapi dia juga mempelajari pengajaran ilmu pengetahuan medis. Dia menulis banyak yang terkenal, termasuk buku tentang farmasi yang beda, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain dan mempengaruhi dalam perkembangan ilmu kedokteran di dunia barat. Pendidikan dan pengajaran menjadi bagian penting dari warisan Ibnu Zur. Dia tidak hanya mengajarkan praktik medis kepada murid-muridnya, tetapi juga mendepankan nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam praktik kedokteran. Pendekatan dan holistik terhadap kesehatan dan perawatan pasien membuat dihormati, dijadikan teladan oleh generasi-generasi kedokteran setelahnya. Kepribadian Ibnu Zur juga mencerminkan kerendahan hati dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan. Meski menjadi tokoh termuka dalam kedokteran pada zamannya, dia tetap rendah hati dan selalu terbuka terhadap penelitian dan diskusi ilmiah dengan kolega-kolega sejawatnya. Keberhasilan tokoh Ibnu Zur tidak hanya dalam bidang bisnis, tetapi dia juga dalam mempertahankan tradisi ilmiah dan budaya. Tetapi ini menjadi pusat kegiatan intelektual yang membanggakan, di mana ide-ide barunya dipertukaran dan pengetahuan medis terus diperbarui. Karya-karya Ibnu Zur itu terus mempengaruhi pengembangan ilmu kedokteran. Jauh setelah kematiannya, buku-bukunya itu menjadi bahan bacaan penting bagi para dokter dan ilmuwan di seluruh dunia, menandai kontribusinya yang berkelanjutan terhadap praksis medis global. Pengaruh Ibnu Zur juga terlihat dalam
cara pendekatan terhadap inovasi dan ilmuwan kedokteran. Dia mempromosikan pengguna metode ilmiah dalam diagnosis dan perawat, mendorong pengamatan langsung dan menguji terhadap teori-teori medis yang ada. Ibnu Zur meninggal pada tahun 1962 Masehi, tetapi warisannya dalam sejarah kedokteran tetap hidup. Dia dihormati bukan hanya sebagai seorang dokter dan penelitian yang diulung, tetapi juga sebagai teladan bagi banyak orang karena dikasih dan kontribusinya yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan kepada manusia. Secara keseluruhan, Ibnu Zur atau Ibn Zur adalah kedokteran muslim yang tidak hanya memiliki keahlian dalam praktis medis dan farmasi, tetapi juga berperan besar dalam mempengaruhi ilmu pengetahuan kedokteran pada masanya. Keberhasilan bagi seorang cendekiawan, pengajar dan inovator telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah perawatan kesehatan global. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenangkan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntut kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.